Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jika sepasang suami istri menikah dalam keadaan non-muslim, kemudian qadarullah setelah menjalani kehidupan rumah tangga dan memiliki anak mendapat hidayah, apakah pernikahannya perlu diulang secara islami? Dan apakah anaknya bisa dinasabkan kepada ayahnya? Pertanyaan dari Ibu Wina di Pemalang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Ibu atau Mbak ini, Wina di Pemalang ya. Jadi bertanya, bila ada seorang yang tadinya non-muslim, kemudian menjalani kehidupan, ya dia punya anak, kemudian setelah itu dia sadar, dapat hidayah dan masuk Islam. Bagaimana hukumnya? Apakah pernikahannya perlu diulang? Apakah nanti anaknya juga dapat nasab darinya? Nah, maka para pemirsa Tajil, Fast TV, semoga Allah senantiasa menjaga kita agar selalu berada dalam kebaikan dengan petunjuk Allah dan dengan hidayah Allah. Dalam masalah ini memang ini mungkin fenomena di Indonesia yang bahkan di luar juga sama mungkin ya, bahwa alhamdulillah sekarang ini sudah banyak kaum muslimin yang mampu menguasai pemahaman agama-agama lain ya, terutama Kristologi, Kristen ya, sehingga kemudian ada diskusi dan membuat banyak orang masuk Islam. Ya, jadi dalam kasus ini dirinci. Yang pertama ada 3 masalah ya dalam kasus ini. Yang masalah pertama adalah suami dulu yang masuk Islam, istrinya belum. Yang kedua istrinya masuk Islam baru menyusul suaminya. Yang ketiga bareng-bareng masuk Islam. Ini hukumnya berbeda. Ya. Yang pertama, bila suaminya dulu yang masuk Islam, istrinya belum. Maka ada 2, bila istrinya ini termasuk agama Ahlul Kitab, Yahudi atau Nasrani, maka pernikahannya sah. Ya, jadi ketika suaminya masih muslim, masuk Islam, sementara istrinya masih Yahudi atau masih Nasrani, ini tidak perlu mengulang nikah. Dan nasabnya juga nasab kepada ayahnya ini, pada suaminya. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 5 maupun surat Al-Baqarah 221 ya. Di Al-Baqarah 221 Allah berfirman, wala tanghul musyrikati hatta yu'min. Jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Lah, di sini enggak boleh wanita musyrik. Sementara Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani sebenarnya masuk kategori orang yang beriman, masuk kategori orang yang beriman tetapi ada kesalahan dalam keimanan mereka. Yang lebih detail ada di surat Al-Maidah ayat 5 ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihina wala muttakhidhi akhdan wa man yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kurang lebih terjemahnya begini. Dan dihalalkan bagimu menikahi wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum ahlul kitab. Jadi halal menikahi wanita-wanita beriman yang menjaga kehormatan dirinya, halal menikahi wanita-wanita ahlul kitab ya. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak bermaksud untuk menzinainya dan bukan untuk menjadikan perempuan peliharaan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sialah amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Nah, dengan dalil ini maka ketika seorang laki-laki masuk Islam dulu, istrinya belum, tapi istrinya beragama Ahlul Kitab, Yahudi atau Nasrani, maka pernikahannya sah, tidak perlu diulang, dan anaknya bernasab kepada bapaknya. Tapi ketika istrinya itu bukan beragama Yahudi atau Nasrani, berarti selain Ahlul Kitab, maka otomatis pernikahannya batal. Nah, dengan dalil Al-Baqarah 221, wala tanggihul musyrikati hatta yu'minna, jangan kau menikahi wanita-wanita musyrik. Jadi selain Ahlul Kitab dianggap dia wanita musyrik sehingga pernikahannya batal. Kemudian yang kedua, jika istri dulu yang masuk Islam, suaminya belum, nah, maka otomatis nikahnya batal. Yang nasabnya berarti anak-anak ini nasabnya ya kalau dia tergantung anaknya mau ikut siapa. Kalau anaknya ikut Islam maka nasabnya ya otomatis ke ibunya, tidak ke bapaknya. Dan ini bapaknya hanya bapak biologis, maka ketika dia menikah nanti menikahkan wali hakim. Ya, dan dia tidak mendapatkan waris dari bapaknya, tidak saling mewarisi karena la yarisul muslimul kafira walal kafirul muslim. Seorang muslim tidak mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi dari orang Islam. Ya, jadi hukumnya begitu Bu Ina. Jadi kalau suaminya non muslim dan agamanya apapun,
ya. Mau ahlul kitab, tidak ahlul kitab, orang musyrik, ya tetap semuanya batal otomatis nikahnya. Jadi wanita ini bisa mengajukan ke pengadilan, mungkin ke PA, ke pengadilan negeri ya, untuk menceraikan. Karena kalau tidak cerai, tetap bertahan dengan suami yang non muslim, ya dia selama itu zina terus, gitu ya. Maka selama itu zina terus karena pernikahannya tidak sah, gitu ya. Dalilnya tadi Al-Baqarah 221 sudah saya sampaikan, wala tungkihul musyrikina hatta yu'minu, wala tungkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan kamu nikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan-perempuan beriman sampai laki-laki itu beriman. Kan jelas, laki-laki musyrik tidak bisa, ya. Dan ini mau ahli kitab tidak, ahli kitab sama saja, ya. Kemudian surat Al-Mumtahanah ayat 10 juga ini lebih detail ini. Fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kufar la hunna hillul lahum wa la hum yahilluna lahun. Jika kamu mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, janganlah kamu kembalikan mereka kepada kekafiran. Ya, maksudnya kepada suami-suami mereka yang kafir, kepada orang-orang kafir. Maka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Jadi wanita yang beriman tidak halal bagi orang kafir, dan orang kafir tidak halal bagi orang yang beriman. Jadi dalam kondisi kedua, bila yang masuk Islam wanita ini otomatis nikah batal, dia harus segera menggugat ke pengadilan negeri untuk menceraikannya, karena bila berlanjut terus, maka itu akan menjadi perzinahan. Yang ketiga, ya. Tadi yang kedua berarti nasabnya apa? Ya udah nasabnya putus. Tadi nasabnya ke ibunya. Nanti kalau anaknya mengikuti Islam ya ke ibunya. Kalau nggak mengikuti Islam, naudzubillah, ya silahkan itu nasabnya entah kemana gitu ya. Mungkin ke bapaknya. Dan nikahnya kalau dia perempuan ke wali hakim, kalau dia Islam gitu ya. Yang ketiga, persoalan yang ketiga ya. Tadi kan yang kedua ya. Yang ketiga, bila masuk Islamnya bebarengan gimana? Nah, kalau bebarengan otomatis dia sudah sah. Ya, mau kafir, mau ahlul kitab, kalau Islamnya bareng, ya maka otomatis nikahnya tidak perlu diulang. Ya, dan otomatis hak-hak yang berkaitan dengan itu dari hak suami istri, nasab-nasab anak, mewarisi, wali nikah, itu berlaku semua. Dalilnya apa? Dalilnya adalah para sahabat dulu. Para sahabat ya, kan dulu musyrik, dan Rasulullah tidak pernah memerintahkan mereka mengulangi pernikahan dengan istrinya. Jadi mau Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman, ya kan semuanya waktu itu sudah menikah, sudah punya anak. Bahkan anaknya Umar bin Khattab dinikah oleh Rasulullah. Ya, padahal anak itu kan lahir ketika dalam kondisi mereka masih kafir, gitu ya. Jadi dengan dasar itu Rasulullah tidak pernah memerintahkan para sahabat yang dulunya kafir menjadi muslim untuk mengulangi pernikahan. Maka bila ada berbaringan suami istri masuk Islam, maka dia tidak perlu mengulang nikahnya. Ada pendapat kesepakatan para ulama, ya. Jadi pendapat para ulama yang disepakati oleh ulama, diantaranya keterangan dari oleh Ibnu Qudamah, ya, dalam di kitab Al-Mughni, ya, itu disebutkan ini. Ya, ankihatul kuffari sahihatun. Ya. Jadi pernikahan orang-orang kafir itu sah. Yuqirruna 'alaiha idza aslamu aw tahakamu ilaina. Idza kanatil mar'atu mimman yajuzu ibtida'an nikahuha fil hali wa la yanzuru ila sifati aqdihim wa kaifiyatihi wa la yu'tabaru lahu syurutu ankihatil muslimin minal waliyyi wa syuhudi wa sighatil ijabi wal qabuli wa ashbahu dzalik wa ashbahi dzalik bila khilafin bainal muslimin. Jadi pernikahan orang kafir hukumnya sah, diakui saat mereka masuk Islam atau saat mengadukan hukum kepada kita, itu pemerintah yang muslim. Selama sang wanita ini adalah orang yang memang boleh dinikahi, bukan sepersusuan atau sedarah. Jadi yang penting bukan sepersusuan, bukan sedarah, mau agamanya apa aja boleh. Tidak perlu diselidiki bagaimana cara akad mereka dulu, tidak juga berlaku persyaratan nikah secara Islam, seperti wali, saksi asli, lafaz ijab qabul dan lainnya. Tidak ada perbedaan ulama dalam masalah ini. Artinya pernikahan mereka dulu seperti apa, pokoknya sah gitu ya. Yang kedua pendapatnya Ibnu Qudamah lagi, tapi ini beliau menukil penjelasannya Ibnu Abdil Bar. Qala Ibnu Abdil Barri ajma'al ulama ala anna az-zawjaini idza aslama ma'an fi hali wahidatin anna lahumal maqamu ala nikaiha ma lam yakun bainahuma nasabun wala radha'un. Waqad aslama, ya. Halkun fi ahdi Rasulullah SAW
wa aslama nisa'uhum wa aqarru ala ankihatihim wa lam yas'alhu Rasulullah SAW an syuruti nikahi wala kaifiyatihi wa hadha amrun alima bitawaturi wa hadha amrun ulima bitawaturi wa darurati fakana yaqinan. Jadi Ibnu Abdul Bar menjelaskan, para ulama sepakat bahwa pasangan suami istri jika masuk Islam bersamaan, pernikahan mereka dihukumi sah selama antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan sepersusuan. Dahulu di zaman Rasulullah SAW, banyak orang masuk Islam dan diikuti oleh pasangan mereka, dan Rasulullah SAW mengakui pernikahan mereka. Rasulullah tidak pernah mempertanyakan dulu nikah syarat-syaratnya apa, ya, apakah sesuai dengan Islam atau tidak, ya, tidak juga menanyakan caranya bagaimana. Hal ini sudah menjadi berita yang derajatnya mutawatir, artinya diriwayatkan oleh orang banyak dan lumrah diketahui oleh banyak orang sehingga bisa dikatakan yakin demikian. Jadi ini ada 3 keadaan, tetapi saran saya bagi kaum muslimin yang dia sudah mu'alaf, yang dia mu'alaf, kaum muslimin mu'alaf, jadi ketika ada seorang laki-laki dapat hidayah masuk Islam, ya setelah itu dengan segera dia mengajak istrinya, ya supaya dia masuk Islam, ya supaya masuk surga bersama-sama. Kalau ada seorang wanita dia sadar hendak masuk Islam, sebaiknya dalam proses itu dia juga mengajak suaminya. Tapi Ustadz itu kan persoalan pribadi agama, ya kan tidak mudah lah. Yang penting saya dulu, ya boleh. Tapi tadi ingat, kalau laki-laki yang masuk Islam dulu, kesimpulannya dan wanitanya ini ahlul kitab, maka pernikahannya tetap berlanjut dan itu sah, nasabnya tetap sah, perwaliannya sah, hak warisnya tetap ada. Tapi kalau yang masuk Islam wanita dulu, otomatis nikahnya batal. Wanita itu bisa menyampaikan pada suaminya, kalau masih tetap sama aku ya kau masuk Islam dulu, gitu kan. Kalau tidak ya kita cerai, karena memang tidak boleh. Ya, itu. Tadi yang pertama itu kalau ahlul kitab, kalau bukan ahlul kitab ya otomatis pernikahannya batal dan tidak berlaku lagi. Jadi kalau istrinya itu non Yahudi dan Nasrani. Yang kedua, kalau yang masuk Islam istrinya, suaminya mau Yahudi mau Nasrani mau kafir, tetap tidak sah, artinya batal, pernikahannya harus cerai. Dan yang ketiga, kalau masuk bareng-bareng maka menjadi sah, semua hak-haknya terpenuhi. Demikian Ibu Mina, semoga kita semuanya diberi petunjuk selalu oleh Allah sehingga bisa selalu berada istiqomah dalam kebenaran. Aku qouli hadza wa astaghfirullah rabbana fa'alna bi ma'lam tana wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره
ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
خير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم صل وسلم على نبينا محمد 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 اللهم صل
صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه 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 أستغفر الله